menceritakan kehidupan pasca kiamat, di mana pada saat perdamaian sedang berlangsung, tiba-tiba terganggu oleh kemunculan sang iblis yang ingin menghancurkan dunia. So kalau gitu duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. 10.000 tahun yang lalu diceritakan kiamat telah terjadi, di mana pada saat itu malapetaka tersebut mengubur semua kehidupan termasuk teknologinya, yang dipercayai kalau peradaban tersebut memiliki teknologi yang sangat tinggi, dan ada sebuah tempat yang konon menyimpan rahasia itu yang berada di wilayah barat Tiongkok, sebuah tempat misterius yang diberi nama kota teknologi, dan bagi siapapun yang bisa menemukannya akan mendapatkan kekuatan kuno tersebut. Nah kebetulan ada seorang ksatria yang bernama Wugreb, pemimpin suku yang berasal dari Tibet yang disebut sebagai suku Wu. Wugreb memimpin ekspedisi ke wilayah barat Tiongkok untuk menemukan kembali kota kuno yang hilang. Kota itu sendiri sebenarnya adalah peninggalan nenek moyang dari suku Wu. Namun untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau nggak semudah itu, karena banyak dari anak buahnya yang harus menjadi korban keganasan perangkap dan jebakan yang ada di tempat ini. Sampai kemudian Wugreb mendapatkan kekuatan atau teknologi zaman kuno tersebut. 1000 tahun kemudian kisah itu masih terus diceritakan oleh orang-orang. Nah efek dari serangan Wugreb tadi berdampak pada zaman ini, di mana kehidupannya sekarang lebih bervariasi. Banyak muncul spesies baru dan juga suku-suku yang baru, yang disebabkan oleh kekuatan teknologi kuno yang ditemukan oleh Wugreb. Contohnya adalah orang-orang yang ada di warung ini. Kebetulan orang-orang yang ada di sini itu lagi dengerin kisah tentang Wugreb yang diceritakan oleh seorang kakek yang bernama Arayum. Si kakek lalu melanjutkan ceritanya. Nah, jadi setelah mendapatkan teknologi kuno, Wugreb kemudian mengklaim dirinya sebagai Iblis Wu. Dia lalu menciptakan pasukan monster dan iblis yang besar untuk menaklukkan dunia, yang dimulai dari wilayah barat Tiongkok. 军队四处肆虐，出生灵大风骨魔法面前毫无还手。 Namun untungnya seorang dewi pelindung bernama Kelsang turun ke bumi dan menghukum Wugreb dan seluruh anak buahnya dengan cara menyegelnya di bawah sebuah gunung. Nah mendengar cerita itu hampir semua orang menjadi terkesan dengan sang dewi. Tapi ada juga nih beberapa orang yang meragukannya dan menganggap kalau semua dewa kuno itu pastinya sudah lama mati. Mendengar celotehan itu si kakek mengingatkan untuk jangan menertawakan apalagi meremehkan peradaban zaman dulu. Karena apa yang terjadi pada zaman itu bisa aja terjadi juga pada zaman ini. Dan semua itu tergantung oleh sifat manusia itu sendiri. Kemudian dari tempat itu si kakek beranjak pergi. Dia lalu mengajak cucunya yang bernama Zuma dan juga anjing peliharanya. Rencananya mereka akan melakukan perjalanan ke wilayah barat dan bertemu dengan suku Barbarian dengan tujuan untuk menceritakan kisah yang sama serta memperingatkan semua suku yang ada di sana supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh leluhur mereka. Singkat cerita, dalam perjalanan langkah mereka sempat terhenti ketika jalan yang akan dilalui dipisahkan oleh sebuah jurang dan juga sebatang pohon yang menjadi jembatannya. Ketika akan menyeberang, si kakek dengan mudah bisa melakukannya. Namun begitu giliran Zuma, tiba-tiba untungnya si anjing peliharaannya yang bernama Ksatria ini masih hidup cuy. Nggak percuma gitu kan dikasih nama Ksatria. Nah sementara itu di tempat lain, sekawanan makhluk jadi-jadian muncul dan bersiap-siap untuk menyambut kembalinya kemunculan Wugreb. Di mana segel yang diberikan oleh Dewi Kelsang untuk menahan Wugreb kini sudah mulai berkurang kekuatannya. Next, kakek Arayum, Zuma dan juga Ksatria sampai di sebuah wilayah kekuasaannya suku Tanah dan Buah. Tempat yang indah dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Butuh kira-kira 10.000 tahun lebih untuk bisa membuat semua kehidupan yang ada di sini saling berinteraksi. Sementara itu di penjaranya, Iblis Wu bangkit setelah menghancurkan segel yang udah nggak punya kekuatan lagi. Kebangkitan Iblis Wu kemudian diketahui oleh seorang biksu yang bernama Sang biksu lalu mengutus murid-muridnya untuk memberitahukan kabar buruk tersebut kepada semua suku yang berada di wilayah barat, demi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kembali lagi ke kakek Arayum yang juga sudah sampai di tempat suku Barbarian, bersamaan dengan utusan biksu Zahi yang juga tiba dan menyampaikan perihal Iblis Wu kepada ketua suku Barbarian yang bernama Namugar. Kabar tentang Iblis Wu juga sampai ke suku Dovler, di mana ketua sukunya yang bernama Derry
juga datang untuk meminta saran kepada Namuger. Kebetulan ayah dari Derry ini adalah teman baiknya Namuger. Makanya baik suku Barbarian dan Dovler itu sering saling membantu dalam setiap pertempuran. Di sini Derry seperti terlihat ketakutan akan kemunculan dari Iblis Wu. Dia bahkan mengajak Namuger untuk bersembunyi. Namun tentu saja Namuger menolaknya. Barbarian adalah suku petarung. Jadi aneh rasanya kalau 八族只有战死的勇士，没有屈膝的懦夫。要夺你自己。 Sementara itu adiknya Derry yang bernama Deep juga ada di sini dan muncul untuk mengajak anaknya Namuger yang bernama Wuga untuk sparring satu. Jauh dari tempat mereka, anak buah Iblis Wu muncul dan membunuh utusan Biksu Zahi yang sebelumnya menyampaikan pesan kepada suku Barbarian. Dan setelah itu para iblis kemudian turun dan melakukan kekacauan di wilayah Barbarian. Pertempuran sengit pun terjadi. Kakek Arayum yang juga terjebak di tengah pertempuran itu kemudian memerintahkan Satria pergi dan membawa Zuma ke kuil Ziek. Sebelum akhirnya si kakek harus terluka tepat di bagian mata. Dalam kejadian tersebut, ketua suku Barbarian Namuger harus tewas di tangan pasukan Iblis Wu. Mengetahui ayahnya mati, Wuga langsung melampiaskan amarahnya. Satu persatu pasukan musuh dihajarnya. Sampai kemudian malam harinya di tempat lain, tampak seekor beruang mekanik yang terlihat akan menyerang dua orang pria. Tapi tiba-tiba muncul lagi nih seseorang yang bernama Sandora yang langsung mengalahkan monster mekanik tersebut. Ternyata mereka bertiga minta petunjuk bagaimana caranya mengalahkan Iblis Wu. Next kita menuju ke Zuma dan juga Ksatria yang kini sedang dalam perjalanan menuju ke kuil Ziek. Tapi tanpa diduga mereka bertemu dengan bahaya yang lain, yaitu segerombolan serigala, anjing atau apapun itu. Pokoknya bentuknya banyak yang gak jelas. Tapi yang pasti Ksatria mau gak mau maju dan menghadapi makhluk-makhluk itu. Satu persatu dia menjatuhkan lawan-lawannya. Sampai kemudian Ksatria mengetahui kalau Zuma dalam bahaya. Dan ketika Ksatria akan menyelamatkannya, tiba-tiba ternyata yang muncul. Nah, setelah menyadari tubuhnya mengalami perubahan, Wuga lalu pergi. Sementara Zuma dan Ksatria melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, setelah menempuh jarak yang sangat jauh, mereka pada akhirnya tiba di sebuah lokasi, di mana tempat tersebut sudah hancur akibat serangan pasukan Iblis Wu. Di sana, Zuma bertemu dengan Sandora dan teman. Singkat cerita, mereka pada akhirnya sampai juga nih di kuil Ziek dan bertemu dengan Guru Zahi. Yang kemudian dari sana Biksu Zahi menunjukkan sejarah yang telah ditulis untuk menyelamatkan manusia. Diceritakan kalau pada zaman dahulu para dewa telah membangun sebuah peradaban yang maju menggunakan teknologi atau ilmu sihir pada zaman itu, di mana akibatnya semua peradaban menjadi terpesona yang kemudian menyebabkan kehancuran. Para dewa lalu menyegel teknologi itu di sebuah lokasi sebelum masa kehancuran terjadi. Sampai akhirnya Wugreb berhasil mengambil teknologi manusia kuno tersebut. Nah, Biksu Zahi lalu di mana satu persatu dari mereka mencoba menempelkan tangan ke telapak tangan raksasa. Namun rupanya nggak terjadi apa-apa. Sampai kemudian tiba giliran Zuma. Ternyata Zuma adalah orang yang dipilih oleh Dewi Kelsang untuk bisa mengalahkan. Sang Dewi juga memberikan batu 5 warna kepada Zuma sebagai petunjuk untuk mengalahkan sang iblis. Namun tiba-tiba Iblis Wu muncul di tempat ini sambil memainkan alunan musik dari maestro terkenal yaitu Beethoven. Sang biksu lalu meminta semua orang untuk pergi menggunakan jalur rahasia, sementara dirinya akan menghadapi Iblis Wu sendirian. Tapi ketika menghadapinya, Biksu Zahi memilih untuk nggak berlawan. Dan akibatnya sang biksu pun harus mati. Sementara itu di sebuah kota bernama Kiara, tampak seseorang yang bernama Mukonka yang lagi ngobrol dengan ayahnya yang merupakan raja di kota ini. Dalam obrolannya sang ayah bagi para pengungsi akibat invasi yang disebabkan oleh Iblis Wu. Di sini Mukonka juga menjelaskan kalau dirinya belum sempat bertemu dengan Biksu Zahi dikarenakan kuil Ziek sudah keburu dihancurkan. Nah, mengetahui hal tersebut, Raja Kiara lalu mengirimkan pesan kepada semua suku dan ras apapun di wilayah barat untuk bersatu melawan Iblis Wu. Karena dengan bersatu, maka kemungkinan mereka bisa mengalahkan Iblis Wu menjadi semakin besar. Mendengar hal itu, semua orang kini bersiap menuju ke Kiara sebagai benteng pertahanan terakhir mereka. Termasuk si kakek Arayum yang udah kehilangan penglihatannya, yang kebetulan juga bertemu dengan
Gak jauh dari tempat Deep dan si kakek, rupanya ada Zuma dan juga kawan-kawannya yang juga sampai di tempat ini. Dengan cepat, sang kakek lalu memeluk Zuma, di mana mereka semua kini berkumpul yang nantinya akan bersama-sama menuju ke kota Kiara. Nah, di momen ini Sandora mengatakan kalau banyak suku-suku di wilayah barat telah dihancurkan oleh pasukan Wu. Begitu juga dengan suku Dofler. Deep menjelaskan, pada saat dia berada di wilayah Barbarian, dirinya bersama dengan abangnya Derry berniat kembali ke tempat mereka. Namun begitu sampai, mayat-mayatnya disegel dan jiwa-jiwanya dikutuk sehingga nggak bisa pergi kemana-mana. Sebagai pemimpin suku, Derry lalu berpesan kepada Deep untuk membalaskan dendam mereka. Sebelum akhirnya Derry memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melepaskan jiwa-jiwa yang tersegel. Kemudian dari sana mereka mencoba menyusun siasat nih. Nah, dari hasil pertemuan Zuma sebelumnya, Dewi Kelsang satu tempat di mana mereka bisa menemukan caranya mengalahkan Iblis Wu. Dan tempat tersebut bernama Cougar, yaitu kota teknologi. Tempat pertama kali Wu Grab menemukan kekuatan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Iblis Wu kini juga berencana untuk kembali ke kota Cougar dengan tujuan membangkitkan sebuah kekuatan kuno. Namun semua usahanya itu bisa aja gagal andai batu 5 warna yang ada di tangan Zuma nggak segera dihancurkan. Batu tersebut memiliki aura kemanusiaan Dewi Kelsang. Makanya itu Iblis Wu lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kota Kiara supaya aura kemanusiaan tersebut juga ikutan menghilang, sehingga dia akan dengan mudah dapat membangkitkan kekuatan kuno. Nah, di sini Iblis Wu kemudian bertemu dengan penggambaran sosok kekuatan kuno yang dimaksud, sebuah entitas besar yang mengatakan kalau dirinya berperan penting dalam setiap peradaban manusia sebelum kiamat terjadi. Sementara itu, Zuma dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Cougar, tiba-tiba langkah mereka menjadi terhenti ketika monster raksasa yang bernama Juguiles muncul dan menghadang mereka. Zuma lalu mengatakan kalau niat mereka ke Cougar adalah untuk mengalahkan Iblis Wu. Namun si monster sepertinya nggak percaya dan nggak mau membiarkan siapapun untuk memasuki Cougar. Nah, pada saat akan menyerang, tiba-tiba si monster menyadari kalau sosok Zuma itu beda dari yang lain, di mana Wu Grab malah mencuri sihir kuno dan dia sendiri dihukum di tempat ini seumur hidupnya. Demi membuktikan niatnya, Zuma lalu memperlihatkan batu 5 warna miliknya. Bisa dibilang baik Juguiles dan Kelsang dulunya saling mengenal, karena mereka ini adalah dewa-dewa pelindung para manusia kuno. Kemudian sambil mengantar ke tempat tujuan, Juguiles lalu bercerita tentang peradaban yang dulunya sangat maju. Namun seketika semuanya menjadi hancur. Semenjak Wu Grab mendapatkan sihir kuno, para dewa bahkan dikutuk menjadi batu, termasuk si Juguiles ini. Hal itu Nah, karena kini mereka nggak mau terjadi kesalahan yang sama, para dewa ini kemudian bersedia membantu dengan memberikan jalan untuk bisa sampai ke Cougar. Tapi ada satu halangan lagi sebelum mereka bisa benar-benar sampai ke Cougar, yaitu mereka harus melewati wilayah kekuasaan iblis, di mana di sana mereka akan menahan sifat keduniawian mereka sendiri, termasuk seberapa tahannya mereka ketika melihat emas yang melambangkan kekayaan. Tapi nyatanya semua orang menjadi terperdaya. Untungnya Satria cepat-cepat nih menyadarkan Zuma. Nah, karena sementara itu di benteng Kiara, pasukan Iblis Wu kini telah tiba. Sambil membawa pasukan dan monster-monster raksasa, pasukan Wu bersiap untuk menerobos benteng Kiara.
Di tempat lain, Zuma dan kawan-kawan akhirnya sampai di Cougar. Meskipun untuk sampai ke sini mereka harus kehilangan temannya Sandora, yaitu Tadan dan juga Tagi. Oke, kita balik lagi ke benteng Kiara, di mana Mukonka dan pasukannya nggak bisa menahan pasukan Wu yang sebegitu banyaknya. Namun di tengah kondisi yang terdesak, tiba-tiba bala bantuan datang cuy. Beberapa suku dari wilayah barat kini muncul dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya, termasuk bangsa elf dan suku tanah buah yang juga ikut membantu. Sementara itu di Cougar, Zuma dan kawan-kawan mendapatkan serangan dari beberapa makhluk mengerikan, termasuk iblis antara Deep melawan anak buah Wu, yang ternyata makhluk yang dihadapi Deep ini adalah Wuga, temannya dari suku Barbarian, yang sekarang sepertinya dia sudah kehilangan kesadarannya. Dalam pertarungan itu tanpa sengaja Wuga terkena darah dari Deep, di mana darah dari suku Doppler dipercayai bisa mengembalikan kesadaran seseorang. Dan benar aja, Wuga kembali sadar, yang kemudian menghajar anak buah Wu yang lain. Sementara itu, iblis Wu kini membuat Zuma dalam sebuah pilihan yang sulit, antara menyerahkan batu 5 warna miliknya atau menolong kakek Arayum yang dalam kendali iblis Wu. Dengan terpaksa Zuma menyerahkan batu tersebut. Dari atas langit kemudian muncul kota teknologi dengan ukuran yang sangat besar dan tiba tepat di atas benteng Kiara. Dan dari sana turunlah teknologi-teknologi modern seperti pasukan khusus, kendaraan lapis baja, peti kemas, dan lain-lain. Kemudian setelah itu iblis Wu lalu meminta entitas sang dewa kuno untuk melepaskan dan memberikan semua kekuatan kuno yang dimilikinya. Tapi untungnya dengan sedikit bantuan dari Zuma, sang dewa pun akhirnya bisa menolak permintaan iblis Wu. Nah ternyata nih sang dewa tersebut adalah Juguiles. Pertarungan pun terjadi, namun karena iblis Wu sekarang sudah selevel dengan dewa, maka iblis Wu dengan mudah bisa mengalahkannya. Kemudian setelah itu, seketika itu juga iblis Wu mengubah tempat mereka berada ke benteng Kiara. Iblis Wu juga mengatakan kalau dia dulunya pernah menyembah Juguiles. Tapi pada saat dia mendapatkan kekuatan di bagian awal film tadi, iblis Wu menyadari kalau dewa-dewa ini hanya menggunakan semacam sihir-sihir kuno, alias teknologi era modern saat itu. Sehingga Juguiles sendiri, dia kemudian menyegel semua pengetahuan tentang teknologi tersebut, supaya manusia nggak akan pernah lagi untuk menggunakannya. Iblis Wu lalu memerintahkan untuk menghancurkan Juguiles dengan menggunakan alat berat. Namun rupanya Juguiles nggak mau menyerahkan nasib dunia ini begitu aja. Dia lalu bangkit dan meninju tanah, yang seketika itu juga Zuma berpindah lagi nih ke dalam Cougar, dengan dimensi yang berbeda. Sebelum mati ke sebuah batu berukuran besar. Zuma dengan cepat kemudian pergi, tapi tiba-tiba iblis Wu muncul lagi. Di momen ini Sandora sempat terbebas dan kemudian membantu Zuma untuk mendapatkan kembali batu 5 warna miliknya. Namun sayang, dia harus mati akibat serangan dari iblis Wu. Begitu juga dengan Deep yang juga kembali bangkit, namun dia harus bernasib sama seperti Sandora. Singkat cerita, Zuma berhasil menempelkan batu miliknya, dan kemudian tubuh Zuma yang sudah dipenuhi kelopak Dewi Kelsang kemudian pergi meninggalkan kakek Arayum yang terus saja memanggil namanya. Dia lalu pergi ke benteng Kiara dan dari sana dia memperbaiki semuanya. Zuma kini telah menjadi Dewi Pelindung yang baru, sekaligus pelindung umat manusia.